Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Para tetangga, balik lagi di Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng Bareng tetangga. Halo, ini mungkin boleh depanan. Selamat malam juga yang lagi nonton. Tadi ada teman-teman dari BRI Cikampek juga yang lagi nonton tuh. Oh iya? Iya, ada Teh Tita. Teh Tita, halo selamat malam buat Teh Tita. Itu adenya Kanova. Oh, Iya, ya kan kerja di BRI Cikampek. adanya kan Nova. Iya. Berarti kemarin ada dong? Ada, kemarin ada di teman-teman dari BRI Cikampek. Oke, selamat malam buat yang para nonton ya. Buat para tetangga kalau misalkan kan lagi nonton ini juga jangan lupa di-share linknya benar. ke teman-teman kalian. Karena sekarang kita bakal ngasih tahu nih salah satu UMKM yang ada di Cikampek yang beneran makanan dan minumannya itu enak-enak. Iya, kita tanya-tanya nanti ya. Sekarang bener. deh, nggak nanti. Kali di tengah kita tuh sudah ada Kang, siapa Kang? Gilang. Terus Boleh suaranya kecil ya? dideketin. Nah, coba nomor 3 ya. Nomor 3. Boleh harus silakan sok. Cek. Nah, oke. Kak Gilang, sebelumnya kan sebenarnya kalau misalkan dari Street Cafe ini sempat pernah di-review juga ya? Iya, Waktu itu karena ini kuliner hits Cikampek, Karyo sempat bawa makanan dan minuman dari si Street Cafe, tapi kita belum pernah ngobrol langsung sama ownernya justru. Baru berkesempatan hari ini. Gitu. Ownernya langsung ya? Mungkin baru ada ini ya, apa sih? Baru ada apa? Ada. Ada yang kayak gini, ada kayak siaran-siaran kayak gini. Iya, Oke. Street Cafe atau ada Imaginationnya tadi sih? imagination-nya. Imagination Street Cafe. Cafe, ya. Gitu. Oh, oke. Imagination Street Cafe. Iya, jadi nggak Street Cafe doang, Ra. Kalau Street Cafe gue ngebayanginnya jualan jalan dong kayak gitu. Bukan. Jadi kafenya ada di pinggir jalan kan? Iya, nggak mungkin juga di tengah jalan dong, Ra. Itu konsep kapan itu kalau street? Iya. Street cafe itu nantinya banyak yang dagang gitu kan. Oh, gitu. Ya, orang lain juga bisa disebut street cafe kan. Nah, Oh, gitu. bener juga. Makanya kita tanya nih, Imagination Street Cafe itu memang awal pertamanya dengan nama itu, Kang, atau memang boleh ceritain deh backgroundnya sebenarnya Akang sendiri nih memang suka kuliner atau memang ada usaha-usaha lain sih sebelum buka Imagination Street Cafe ini? Ini pasti lama nih, soalnya panjang. Iya, boleh Gak dong, apa-apa, boleh gak dong. apa-apa. Siapa tahu ini Santai bisa aja, santai. siapa tahu ini bisa jadi inspirasi juga bagi yang lagi nonton nih. Bener banget. Atau cerita-cerita gitu. Jadi dulu tuh saya bukan di bidang kuliner. Oke. Bukan di bidang kuliner, saya jadi kayak apa ya? Seputaran kaos gitu. Oh, clothing. Clothing, distro saya. Distro, oke. Kecil-kecilan di rumah. Tahun berapa itu, Kang? Itu sekitar tahun 2014. 2014 Oke, clothing. emang Sampai lagi sampai kapan? booming-boomingnya. Cukup berapa lama itu? Berapa lama? 2015 akhir. Oke. Hampir 2 tahun ya. Ya, 2015 akhir. Saya jenuh di situ ya. Oke. Jenuh. Faktornya kenapa tuh waktu itu di clothing jenuh? Pengen nyari yang beda aja sih. Oke. Nyari yang beda. Tapi sebenarnya kalau nyampe sekarang pengen mau ngelanjutin lagi. Oke. Pengen lanjutin lagi. Dulu clothingnya namanya Stay Home dulu. Belum terlalu rame lah ya, ibaratnya kalau dulu persaingan ya kayaknya ya. Kalau dulu Apa memang udah rame juga? emang rame tapi di scan musik keras. Oh iya undergroundan ya. Di scan musik keras karena kan kalau kita mau buka usaha apa yang lagi rame nih. Benar. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri gitu. Iya. Jadi clothingnya waktu itu memang gimana? Unisex atau memang untuk komunitas-komunitas musik gitu? Komunitas musik sih. Komunitas musik. Memang dari tahun 2010 sampai 2015 komunitas musik keras itu emang lagi Naik-naiknya ya, apalagi di Cikampek, Ra. Tapi Cikampek. emang waktu Ara pindah ke sini aja 2019, yang Ara langsung notice sama musik-musik yang ada di Cikampek Karawang itu musik kerasnya. Iya. Karena dulu kan ada kayak konser Burger Kill, terus banyak juga clothingan yang buka apa tuh kayak apa namanya? Pameran-pameran tuh kayak sebutannya kayak cloth expo gitu ya. Iya, Nah, Club Fest gitu ya. Dan pasti malamnya tuh selalu ada band-band yang apa ya mereka Cadas. tuh cadas. Iya, band-band cadas. Band-band keras lah ya. Keras Yang- apanya sih? Musiknya dong. Palanya keras nggak? Mungkin boleh dicoba kali ya. Jangan sih serem. Tapi Serem memang dong. Cikampek juga terkenal memang dari sekitar tahun 2000-an sampai bener tuh 2015 ke bawah itu Cikampek kalau nyebutin musik keras memang banyak banget event-event Iya. di Cikampek waktu itu, bahkan seminggu bisa 2 kali, Kang ya. Seminggu 2 kali, sebulan tuh bisa 8 kali, Ra. Wow. Banyak banget gitu. Banyak banget. Tapi mungkin karena pandemi gini akhirnya jadi rada-rada ini ya. Iya. Nggak tahu ya, karena sekarang sudah mulai terkontaminasi kali kan penggemar musik kerasnya atau gimana ya? Bener tuh
Masih banyak sih. Masih Kang. banyak ya? Mungkin karena mereka dulu jenuh kali ya. Akhirnya mereka terjunnya ya ada yang pindah ke genre folk. Iya benar. Ada yang lebih ke rocknya lagi gitu atau ke popnya Oke. lagi gitu. Apalagi yang ke senja-senja. Oh iya. Yang Banyak folk, dari folk anak- indie Yang gitu. folk, indie gitu sekarang Dari ya. musik keras larinya ke situ. Jadi akhirnya mereka menyesuaikan sama pasar juga. Dan dulu sempat ngeband juga. Sampai sekarang sih masih. Tuh, band apa sih namanya? Wow. Ya di musik keras juga sih. Ya apa sih bandnya? Hardis Error. Harddisk Error. Wah. Harddisk aduh. Error. Harddisk Error. Oke, jadi Sentinelnya udah nol. jadi penasaran juga. Harddisk Error mah sentinelnya udah nol, udah rusak. Udah keras banget tuh bakal bising gitu ya. Tapi Kang Abi sendiri pribadi seneng nggak sama musik-musik? Oh keras? sangat senang, apalagi kan di awal-awal dulu pertama kali muncul Metal Clinic udah pasti suka banget kalau Abi. Metal Clinic pertama sampai itu kan temen Abi juga salah satunya kan dulu pernah di Generator juga. Ya, dia salah satu dari Metal Clinic juga ya. Iya, Di Tamalang. iya vokalis si apa? Kalau sekarang nama on airnya di radionya Algi Fari. Oh itu itu CS bang, CS bang. Dia Oh, panggil, iya. dia panggilnya Bara dia. Iya juara. Di Bara. Tapi dia udah hijrah sekarang. Iya. Udah hijrah. Kemarin sempat satu radio sama Abi. Oh, di itu juga. Di radio yang sama yang sebelum. Kalau Algi Fari Bara itu masih di Lazuar terakhir. Iya masih di Lazuar gitu. Oke. Kebetulan juga teman Abi yang sampai sekarang nggak tahu nih masih aktif apa enggak sih bandnya. Asep Betty di Sukma. Iya, suntik mati dia. Dia itu dulu di basis. Iya. Dia Nissan ya kerja. Ya, itu teman sekelas. Dulu juga sempat ngeband sama Asep Betty juga. Terakhir juga sama Aveng yang dari dari Gandoang. Abi juga sempat di Wali Kubur dulu. Kubur. Masa sih? Tapi nggak aneh sih ya. Nggak ada mukanya. Tapi karena gondrong aja. Kok Kang Abi kenapa memutuskan gondrong? Jadi kan orang-orang nggak tahu kalau Nggak. Kang Abi tuh. Iya, jangan dikasih tahu. Black metal, berarti black metal Wali Iya, Kubur. nggak tahu. Astaga. Akhirnya Jadi memang nyambung karena ya? suka sama musiknya, dulu jualan clothing lah ya. Berarti clothingnya memang offline pada saat itu atau memang ini Kang hanya pada saat event-event tertentu aja pada saat itu? Via Instagram sih waktu itu juga sama Facebook. Mungkin dulu kan Instagram belum terlalu Ngehits ya. ngehits ya. Masih Benar di Facebook ya sama di BBM ya. Oh iya, ping bang gitu. Ping. Berarti dari dulu clothingannya kakak nih udah merambah ke dunia digital juga? Ya nggak sih kan jarang banget. Secara jualannya. Secara jualannya. Secara jualannya. Ya karena dulu kan jarang juga sih kayaknya deh yang memanfaatkan Instagram karena belum se-booming itu gitu loh. Akhirnya clothing berakhirlah di 2015 akhir. 2015 akhir. Nah, itu mencoba apa lagi Kang setelah 2015? Ada ide tapi nggak. Tereksekusi. Apa tuh idenya waktu itu? Waktu itu apa ya waktu itu? Sempet mau minuman Oke. sama ini ya. Keras gak minumannya? Enggak sih. Enggak. Es batu gitu. Awalnya kalau yang street ini saya dulu ngebantuin teman Kelapa saya. gitu Ra. Minuman iya kan? Keras Iya, tidak bisa. kelapa keras. Di dalamnya pas begitu dibuka ada minuman, ternyata di dalamnya ada air. Bisa. Jadi nggak kemana-mana ya mikirnya ya. Cepat merah. Coba Tera. Apa itu? Buat penyakit, Ra. Baru tahu. Penyakit umur. Macam gitu. Kang Abi cocok deh kayaknya minum itu Kang. Udah boleh tuh ya. Jadi waktu itu Astaga. memang sempat mau ke kuliner, minuman. Ya, kuliner. Kenapa nggak jadi? Waktu itu emang idenya apa? Awalnya saya ngebantuin teman saya. Apa? Dia buka di sekolahan Pamor, buka tuh kecil-kecilan. Saya di situ ya belum ngerti, Oh, meracik-racik tuh. Tapi saya jalanin terus, perlahan-lahan. Akhirnya sambil searching juga di YouTube, pengen tahu kan gitu kan, pengen tahu. Nah di situ udah tuh, cuman dapat 2 bulan atau 3 bulan di Pamor. Dia udah nggak dagang lagi. Oke. Karena apa ya? Mungkin ada kesibukan. Iya. Entah apa gitu saya kurang ngerti. Akhirnya ya udah saya mau lanjut nih kan, mau saya lanjutin. Di situ terbentuk sama ekonomi. Oh, modal. Sama modal. Modal. Akhirnya ya udah saya jalanin lagi kan yang kaos tuh ya. Iya. Kaos. Oh, jalan lagi kaos. Jalan bentar tapi nggak terlalu Nggak manjang ya, nggak terlalu panjang. Udah gitu di situ saya punya tuh modal kan. Oke. Modal karena juga ada sering orderan sablonan. Oh iya benar. Cetak undangan. Cetak undangan. Iya benar tuh hits banget tuh cetak undangan sama sablonan tuh. Tapi di situ saya nggak punya alatnya. Oh, nyewa berarti atau Enggak, jadi jasa. Oh, orang Bang lain. US. Oke. Bang US saya modal bangus. Oke. Ih, banyak loh teman-teman gue waktu itu di sekitaran tahun itu emang banyak Ra. Kenapa? Banyak juga, ibaratnya gini yang memang sebenarnya mereka nggak punya modal, tapi mereka punya kolega teman-teman yang di percetakan segala macem.
Jadi itu bisa ngambil keuntungan dari situ ya Kang ya? Iya benar. Itu benar. Itu. Dulu hits banget di sini. Iya, sampai sekarang juga kayaknya masih sih di Kasarnya mah calo. kalau kasarnya Bahasanya mah. calo. Ya, benar. ngerti. Misalkan kalau ada satu undangannya biasanya harganya dari sananya 500 jadi 700. Ya. Satu itunya gitu lah gitu. Oke, berarti emang dari dulu tuh udah otak-otak Ekonomi. pengusaha muter-muter Iya. duit gimana Iya, caranya iya. gitu kan. Nah, waktu itu punya modal Kang. Terus di tahun berapa tuh? Kayaknya Akhirnya kerasa membuka. lumayan nih Itu punya ya modal nih. pas mau nginjek 2016. 2016. Oke. 2016. Lanjut lagi ke 2000. Gue beraniin untuk buka minuman dulu di rumah. Oke. waktu itu. Jadi usaha pertamanya dimulai di Di rumah. depan rumah banget. Ya iya di teras Ya, rumah. oh teras rumah. Nah, Oke. Ya Oke. ngejar pasarnya paling anak sekolah SD gitu. Apa aja waktu itu pertama kali disediain minumannya? Ada ya sama kayak green tea gini. Green tea, Tapi oke. kopi juga gue belum terlalu ngerti bang. Oh iya sih, memang kopi itu ada seninya emang. Belum terlalu ngerti. Intinya belum terlalu yang ke kafe-kafean lah gitu kan. Ya perlahan sambil lihat-lihat YouTube kan ya. Lihat YouTube wah ternyata di dunia kopi itu harus ada sekolahnya. Oh iya benar. benar. Sekolahnya baristanya kan. Iya, Dan iya. itu kan banyak basic-basicnya juga benar, kan. benar. Beda basic, beda harga. Benar, gitu. benar. Gua tadi di situ udah, aduh, ini pasti butuh modal gede lagi Udah, kan. iya. Ya udah coba gue beraniin kan buka di rumah. Akhirnya di rumah cuma dapat 3 bulan 4 bulan. Gue berani mulai ke daerah Pawarengan. Oke. Buka di Langsung ruko. itu ngontrak ruko. Enggak, di situ gue ikut sama temen dia. Oh, temen. Buka kedai kecil-kecilan. Oke. Di situ tapi gue nggak bayar tempat tapi Listrik lah ya, bayar listrik atau gitu, bantuin listrik. potongan persentase. Oh, persentase. Oke. Harinya Oke, misalnya oke. dapat berapa gitu. Omsetnya berapa dari minuman gue dipotong 20%. Oke, nyewa tempat ya. Ya. Oke. Oke, berarti Itu waktu 2016 2017 itu. 2016 itu. 2016. 2016. Sampai akhirnya kepikiran buat oke, gue udah punya cukup modal buat punya tempat sendiri itu kapan? Tahun berapa tuh? Masih 2016. Masih 2016. Akhirnya gua kan di Pawarengan cuma dapat 2 bulan apa 3 bulan waktu itu. Pindah langsung ke arah yang mau ke rumah sakit Ija itu Oh, depan, iya. yang sekarang depan Otentik tuh. Oh, iya. Depan kafe Otentik. Dulu Otentik belum ada, gua masih buka make meja biasa di situ. Dengan ada meja konsumennya juga ada 2 biji situ. Nah, di situ gua mulai belajar yang namanya kopi kan. Wah, ya, nggak akan mungkin gua harus sekolah barista kan. Iya. Karena Banyak kebuang waktu juga nantinya. Iya, ya di situ gua belajar kopi itu ya penilaian dari konsumen. Oke. Jadi ada beberapa konsumen yang memang lu kasih secara free kopinya. Teman-teman lu Yang juga. nyobain. Iya, Itu jadi gak sih? gini, Seru gak sih? Dulu kan Cikampek belum terlalu hit banget. Hits banget tempat-tempat kopi ya. Iya. Kopi yang asli tuh Iya, ya. benar. Jadi gua nggak tahu tuh berapa kilo yang harus gua berikan sama konsumen. Oke. Jadi ketika konsumen dia mesen red velvet atau yang minuman non kopi gitu ya, gua bikin yang kopi originalnya gitu kayak yang V60-nya gitu, manual brew-nya. Dan itu free Free gua kasih. kopinya. Oke. Gua kasih free. Jadi gua dagang tuh nggak suka Tes trial lah ya, cek ombak lah ya. Cek ombak. Cek ombak bener-bener keren sih. Nah, di situ gua nggak dagang tuh nggak ukur nyari uang aja. Bang. Oke. Gimana caranya itu konsumen jadi teman gua atau jadi keluarga gua. Iya benar. Jadi rumah kedua dia Benar. gitu. Mungkin kalau misalkan hanya sekedar nggak ada ikatan sentuhan ini ya, Ray, dekat batinnya itu, Iya, mungkin iya. dia datang ke situ cuma sekali, 2 kali udah selesai gitu. Nah, benar-benar Gitu. berarti kalau misalkan dari cara yang tadi awal dilakuin, akhirnya banyak juga konsumen yang mempercayakan kalau misalkan mau nongkrong tuh ke lo gitu kan. Iya. Nah akhirnya yakin bisa ngeracik kopi itu setelah lu melakukan trial berapa banyak atau berapa kali tuh, dan kayaknya dari beberapa konsumen yang datang itu bilang oke juga kopi buatan. Itu kayaknya nggak kehitung, Bang. Nggak gitu. Nggak kehitung, nggak tahu berapa kilo kopi dan berapa konsumen gitu. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun? Kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun, Ra. Tuh, Ra. Kurang lebih Oh setahun. yakin. Nah, Wow. jadi gue untuk nyari pasar dulu ya. Bener. Di situ ya gue hitung-hitung gue nyari duit sekalian nyari teman gitu. Iya, nyari teman, nyari ilmu juga, Ra. Ternyata. relasi juga. Iya, nyari ilmu juga. Jadi dia tiap harinya tuh ilmu pengetahuan tentang kopinya upgrade terus. Ya. Iya kan? Jadi Temennya gua- juga terus nambah. Dulu tuh penasaran sama yang coffee latte-nya, Bang. Oh iya. Kopi latte-nya penasaran. Emang Bang. sulit ya? Hah? Emang sulit ya? Sulit banget, Bang. Oke. Sulit banget. Gua tadinya nggak percaya itu kopi ada gambarnya benar asli apa Iya, editan iya. Photoshop Cetakan gitu ya. gitu. Iya, bener. Apa editan Photoshop. Yang gambar heart di daun. Iya, gitu, Ra. tahu. Nggak taunya benar asli. Memang iya. Gua buka lagi di YouTube. Wah, harus pakai Cari mesin. lagi Pakai mesin tutorialnya. juga kan. Iya. Gua searching harga mesinnya. Gila. Mahal
gila kan. Paling ini juga 30 juta kan, paling mahalnya nyampe 200 jutaan kan. Aduh, gua udah ini aja gua udah mau patah semangat gua. Akhirnya pas searching lagi adalah yang manualnya. Oh iya, selalu kan orang Indonesia tuh inovatif banget kan. Iya. Unik banget pokoknya mah. Bisa buka usaha tapi dengan modal murah. Enggak, kadang-kadang suka ada alat yang memang dari luar negeri bagus, terus mereka coba rakitan sendiri. Ya, rakitan sendiri, tapi hasilnya sama. Hasilnya mirip-mirip lah gitu. Gimana tangan yang menggunakannya megangnya gitu. emang. Gue lihat tuh di situ ada alat espresso dengan manual kan, Ropresso, harganya 3 juta masih bisa terjangkau. Ya udah gua kumpulin tuh perlahan kan, gua kumpulin akhirnya kebeli. Kesana lagi gua coba-coba tuh, susu juga nggak tahu habis berapa liter itu susu fresh milk. Nah, Jadi bener-bener itu mana dia tuh trial ya, sekaligus juga maksudnya daripada ini dijual gua ngecewain pelanggan ya, mending gua kasihin aja dulu dia beli, misalkan si pelanggan beli ini, gua kasih free ini. bonus Ya gitu. Iya. Mungkin ya banyak konsumen yang yang ngerasain Awal mula minuman ngeracik ya. Street Cafe itu Ya. pembelajaran dari gue. Tester. Jadi Blaster. Astaga. 2016 2017 tuh. Ya. Berarti sampai akhirnya lo yakin nih kalau misalkan kopi lo udah bener-bener enak banget. Itu kapan yang latte ya terutama ya, yang sampai ngabisin berapa fresh milk gitu. Kalau gua nggak untuk di latte nggak iniin masalah rasanya ya. Iya. Jadi gua ngituin gambarnya kan. Looknya lah, looknya gitu kelihatannya, tampilannya ya. Sampai akhirnya bisa banget tuh. Kapan? Itu 1 tahun lebih gua. Kan jadi kan di latte art itu ada basic pertama gambar itu kan love, gambar tulip, daun gitu ya. sama angsa. Oh angsa, oke. Gua udah 3 Itu basic banget ya. udah bisa 3 itu udah gua nggak disitu lagi. Kadang kan ada yang kuda kan, ada gambar kuda, macan. Kayaknya udah 3 basic itu aja udah lumayan nambah varian gitu ya, nambah varian. Tapi masih bisa sampai sekarang bikinnya. Bisa. Mau bikin kuda pernah tuh. Jadi apa? Nggak jadi, malah jadi telurnya. Kuda nggak ada telurnya. Nggak jadi. Gua kesel banget. Gua edit juga di Photoshop nih. Dan dari 2017 memang langsung di situ Kang, di dekat depan rumah sakit Giza. Jadi 2016 akhir nih, gue pindah ke ruko. Oke, lu di sekitar mana waktu itu? Nah, di situ juga ada yang ngajakin join lagi, Bang. Oke. Karena gue nggak sanggup untuk biaya rukonya. Terus jadi ada temen lo yang memang punya modal, ngajakin. Sistemnya sama kayak tadi di Pawaran gitu. Oke. Persentase. Itu sampai 2018. Cukup lama lah ya itu ya, hampir 2 tahunan ya. 2018. Terus bulan apa mau itu? Gua langsung pindah. Februari apa Maret mah? Pindah langsung ke tempat yang sekarang. Oke, jadi dari 2018. 2018 yang sekarang. Berarti udah 3 tahunan ya. 3 tahun. Berarti Street Cafe udah lama banget. 2016 ya. 2016. Tapi sebelumnya pas kakak awal-awal kayak jualan kopi dan segala macamnya emang udah namanya tuh Street Cafe Imagination atau Imagination Street Cafe. Imagination Siapa? Street Cafe? Nama itu dari siapa? Dari gue sendiri, Bang. Oke, kenapa? Alasannya Jadi apa sih? gua tiap konsumen yang mau datang ke kedai gue, lu bebas berimajinasi. Oke. Entah kalau mau minum kopi, entah kalau minum apa kan. Kan yang sama ini kan slogannya kan, lu minum kopi, imajinasi lu lancar. Oke, iya, Gua mah minum apa aja juga bisa lancar gitu. Sama Ra. Beda orang kreatif. Makanya iya bener lah, makanya kayak ada beberapa orang yang memang juga kerjaannya depan monitor, mereka kalau nggak nemu kopi atau nggak nemu rokok atau itu mereka mandet. Kayak nggak tahu ada apanya gitu. Atau misalkan mereka yang cari imajinasi, kalau mereka belum ngopi, badannya tuh kayak menggigil, entah nagih atau gimana ya nggak tahu juga. Gue pernah juga sih kayak ngopi sampai sehari 5 atau 6 gelas gitu, dan kalau misalkan di jam 9 pagi atau jam 10 pagi belum ketemu kopi, kayaknya tuh ada kayak gimana sih orang kedinginan. Nah, gitu. Oke, ternyata bisa sampai segitunya ya. Kalau terlalu Kayak ada edik yang sama kurang kopi. gitu hidup ya. Iya, kadang-kadang kurang gitu. Apa ya makanya gitu. Kurang Tapi kopi sekarang gitu. udah enggak. Sekarang enggak, paling ngopi sekarang pagi, siang, paling pulang siaran dari sini ya malam 3 gelas kecil lah. Oke. Berarti emang dari dulu nih kalau misalkan Street Cafe ini namanya udah Imagination Street Cafe gitu. Oh, berarti kalau misalkan para tetangga pengen banget meluangkan imajinasinya gitu ya.
sesuai sama tagline Street Cafe, boleh datang aja ke Street Cafe. Nanti kita juga bakal tanya-tanya di Imagination Street Street Cafe Cafe. itu mereka tuh nyediain minuman apa aja. Nah, Tempatnya betul kayak banget. gimana? Siapa tahu para tetangga belum sempat ke sana. Nah, Iya kan? Ara udah. Iya, gue belum. Harus banget. Harus sih. Setahun udah cobain kopi sana sini udah pasti enak sih. Iya, seriusan. Udah pasti enak sih. Iya, siap. Nanti bakal Oke. mampir ke sana ya. Nah, buat asal para ada tetangga- musik cadas sih di sana. Aduh. Pusing. Bisa ya request ya. Ada musiknya. Bisa. Ada musiknya juga. Ada. Ada, Oke, ada, keren. ada. Yang pasti para tetangga mau tanya-tanya sama teman dari Imagination Street Cafe, silahkan bisa langsung komen di live streaming Instagram kita ataupun juga like fanpage Facebook kita. Ya. Jadi, jangan kemana-mana, masih di Sahabat Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Para tetangga, balik lagi di Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Nah, tadi kita udah ngobrol dan bahas juga sedikit backgroundnya Iya. tentang Kak Bilang. Kumis. Pak Kumis. Ternyata emang awalnya tuh dia bukan berawal dari dunia kuliner, Iya, tapi dari clothingan clothing. dulu. Abis gitu juga anak band juga sampai sekarang, Sampai sekarang. gitu kan. Tapi ternyata Belum hijrah ya. belum hijrah. Tapi untuk kota pengusahanya masih jalan. Iya, bagus lah. Jadi semua bisa dijalani gitu lah Betul ya. banget. Dan akhirnya di 2018 dari 2016 sebenarnya 2016, ya. Udah mulai main-main minuman gitu. minumannya benar. Iya nggak? Minuman. Main minuman kan, bener kan? Betul. Keras gak? Keras gak? Keras sih. Keras. Tapi isinya lembek. Isinya lembek. Yang ini menyehatkan. Cair. Kayaknya yang ujung itu menyehatkan gak sih, Ra? Kayaknya menyehatkan. Ini ada lecinya. Kayaknya Kang Abi akan suka sih. Bukan leci, itu leci beneran. Leci. Oh, Tapi sekilas kayak apa coba? minuman apa ya? Ya. Apa ya kayak apa sih? Kayu manis. Minyak sayur. Minyak sayur. Minyak jelantah sih tepatnya. Ini unik sih, Tapi kayak jahe gitu, Ra. Iya, kayak jahe. Iya. Ya awalnya aku ngira ini jahe. Pala bukan situ? Kayak pala gitu. Botol. Leci. Hah? Itu dalamnya kayak pala. Oh dalamnya. Awalnya aku buah- ngiranya bawang. Buah pala coba Ra, sorry. Kayak buah pala. Bukan. Oh. Kayak salak gak sih? Ada siripnya. Hidup. Masih ada bubuk tehnya. Enak berarti kalau Oh gitu. itu memang basicnya teh. Ya teh pakai sirup. Nah, tuh Ra, boleh tuh. Nih sekarang kita lagi ngeliatin nih. Ya, ini minuman dari Imagination Street Cafe. Ya, yang coklat ini Ra, yang lu pegang ini tadi apa Kang? Ini basicnya apa nih Kang? Itu Teh. teh Yang tadi. teh pakai sirup leci. Teh sirup leci. Terus garnishnya ada buahnya juga. Oh, itu buahnya apa sih? Buah dalamnya? leci, buah leci. Oh, buah leci gitu. Maaf sebelumnya ya, nggak ada stikernya. Iya, nggak apa-apa. Karena belum bikin tadi dadakan. Karena kan Pak Kumis itu polos. Ntar gua ganti gambarnya gambar kumis ya, bukan tengkorak lagi. Yang tengah ini apa nih yang coklat? Itu base-nya espresso, es kopi susu gula aren. Oh, oke. Jadi best sellernya di Street Cafe. Oh itu. Oke. Paling larisnya itu. Ini espresso coffee berarti ya? Nah, ada basicnya dari espresso, Espresso. terus ada dicampur sama pemanisnya gula aren, susunya dari full cream diamond. Wah, ini racikan yang Ada Kak Gilang. Rihanna-Rihananya gitu, ada diamond-diamondnya gitu. Bukan dong, itu merek Oke. Bukan diamond beneran. Ini racikannya Gilang langsung. Iya. Nah, yang hijau ini? Apa nih? Itu matcha. Oh, gua kira cat Minuman ya, bukan- Gua kira cat jotun. Bukan matcha buku. Lo tau gak cat jotun yang kiloan itu? Contoh yang kiloan ya. Yang diecer. Iya, bener, Pakai yang plastik nggak ada logonya gitu. Gak tahu. No brand. Nama brand. Lu gak tahu sih, itu ada tuh di Pawarengan atau daerah mana gitu, atau ke sekitaran arah Cikampek gitu. Yaudah, bikin Arak kambing. kerajaan juga. Arah kerajaan tuh bener dekat Emang Atakwa, ada? dekat Atakwa. Ada? Ya, tapi udah diganti sekarang. Apaan? Kayak roti gitu. Roti, Kayak udah tahu gitu. berarti. Beberapa bulan lalu sempat masih ada sih jotun itu. Aduh, jadi penasaran. Itu minuman juga? Bukan. Cet. Oh, chat. Aduh. Kayak gini, misalkan kita beli cat-cat kiloan yang memang kualitasnya juga lebih bagus gitu, Ra, gitu. Diplastikin bener, emang diplastikin. Oh, aku tahu. Polosan. Oh, iya. Gitu. Ini memang cuma ada 3 ini atau ada varian lain nih Kang jenis minumannya di Sebenarnya banyak. Imagination Ada Street apa Cafe? aja tuh? Banyak dari base kopinya itu ya cafe latte, Cafe latte, cappuccino, cappuccino, terus mochaccino, mochaccino. terus yang campuran sama flavor
ada yang baru di Sapa Tetangga. Intan, Ico, di Sapa Tetangga siaran paling asik. bareng tetangga. Mantap. Hari Selasa Selasa romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya, liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Cangcut terus lagunya gini. Berdamaian. Itu masih solis. Seperti meleset-lesetin. Ya gimana sih Kak Odi? Yang terus itu? Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro.